Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pras, umur 17 tahun, dari Palembang. Saya berasal dari Prodi Saintek dengan jurusan Teknologi Informatika. Di sini akan membahas sebuah tugas yang diberikan oleh kampus, yaitu sebuah prokes dengan judul tentang vaksin dan 5M. Oke, jadi pada yang kita tahu, pada saat ini kita sedang mengalami sebuah musibah atau pandemi yang sangat-sangat mematikan, yang dimana sangat banyak korban yang berjatuhan, baik itu dari orang-orang tua ataupun anak-anak muda. Dan bahkan saat ini kasusnya terus bermunculan di mana-mana, lagi di rumah sakit tuh kan, sangat banyak tuh pasti. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan kita, harus menjaga imun kita agar tidak terkena dari COVID-19. Walaupun tidak ada yang memastikan kalau kita sehat, kita tidak akan kena COVID-19. Tetapi setidaknya kita harus mencoba untuk mencegah supaya kita tidak terkena COVID-19. Apa saja sih yang perlu kita lakukan supaya kita tidak terkena COVID-19, virus sangat mematikan ini? Yang pertama itu adalah memakai masker. Kenapa sih kita harus memakai masker? Karena jika kita tidak memakai masker, maka virus itu sangat mudah menyebar dari mulut atau dari hidung kita. Karena virus COVID-19 ini kabarnya menyebar lewat udara. Yang kedua adalah menjaga jarak. Karena COVID ini menyebar dari udara, dengan kita menjaga jarak, ada kemungkinan bahwa virus itu tidak akan sampai kepada kita langsung gitu. Walaupun sudah memakai masker, kita harus menjaga jarak. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Nah, ini banyak nih yang sering lupa atau meremehkan cuci tangan. Jika kita keluar rumah, misal ke supermarket atau Indomaret atau ke pasar, jangan lupa jika pulang itu cuci tangan, teman-teman. Karena kita nggak tahu apa aja yang kita pegang tadi, atau ada virusnya, atau mungkin ada COVID-19-nya, kita nggak tahu. Jadi kita harus cuci tangan supaya menetralisir virus yang udah menempel di tangan kita. Yang keempat adalah membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Oke, nah ini menjauhi kerumunan nih. Banyak banget saat ini yang bilang, di rumah terus bosen, gak ada kerjaan gitu, mending gue nongkrong sama teman. Teman-teman, gini, kita udah mengalami pandemi ini udah lama banget, udah hampir 2 tahun deh. Kenapa sih COVID itu sampai 2 tahun? Padahal jika kita logikakan, seharusnya ini udah selesai, teman-teman. Kita udah PPKM, udah di lockdown dan segala macam. Seharusnya COVID-nya udah berhenti menyebar gitu. Tapi kenapa sih kok masih ada sampai sekarang? Padahal udah lama banget. Negara-negara lain udah mulai hidup normal. Kenapa Indonesia belum? Karena banyak orang masih berkerumunan. Yang tadinya harusnya COVID-nya itu udah jadi semakin dikit, tapi karena terus menyebar karena ada orang berkerumunan, jadi virusnya naik lagi kasusnya gitu, teman-teman. Ditambah lagi nih, orang itu sering begadang atau nggak pakai masker, nggak cuci tangan, ya udah kelar kena gitu. Dan ntar dia pulang ke rumah ngejangkit ke keluarganya, ke ibunya, ke ayahnya atau ke adiknya, ke kakaknya. Jadi ini kalau terusan berkerumun kayak gini nggak bakalan kelar, teman-teman. Tapi kan kak, gue bosen gitu di rumah. Nah bener, oleh karena itu jika kalian ingin nongkrong, sebaiknya di tongkrongan kalian semuanya udah pada vaksin, teman. Masuk ke materi kedua. Vaksin, kenapa sih? Kan gue udah jaga 5M nih kak, udah pakai masker, udah menjaga jarak, mencuci tangan, membantu mobilitas atau menjauhi kerumunan. Tapi kok masih harus vaksin gitu? Oke, jadi vaksin ini adalah bisa disebut dengan membantu imun kita agar lebih kuat, teman-teman ya. Jadi jika kita udah memakai vaksin, nanti tubuh kita itu akan bereaksi terhadap COVID-19. Tapi ini tidak menjamin kalian tidak mati karena COVID-19, teman-teman, yang enggak, teman-teman. Jadi ini kayak menjamin bahwa kalian itu akan lebih kebal imunnya dari orang-orang yang belum memakai vaksin. Tapi tetap harus berolahraga, teman-teman. Nah, vaksin ini banyak banget merek dan jenisnya, teman-teman. Ada yang dari Amerika lah, ada yang dari Cina. Dan kita sebagai umat Islam wajib mendahulukan vaksin yang halal, teman-teman. Oke, walaupun nggak ada yang sebutnya 100% halal, tapi setidaknya cari yang lebih baik, yang paling baik di antara vaksin-vaksin sebelumnya. Walaupun vaksin yang halal tersebut
tidak terlalu efektif, tapi kita harus mendahulukan yang halal teman-teman. Nah jadi mungkin segitu doang mungkin, tapi mungkin ada yang jelasin lagi. Apa lagi ya, masalah nih teman-teman, masalah PPKM nih. Ini kan banyak banget nih yang bilang wah PPKM nggak guna, wah PPKM bikin orang tambah sengsara, bikin masyarakat tambah nggak ada uang gitu. Gini, jadi pemerintah itu serba salah teman-teman ya. Kalau pemerintahnya pengen nyelesain COVID ya harus kayak gini. Kalau nggak kayak gini, nggak di PPKM ya virusnya bakal menyebar teman-teman. Nggak bisa harus kehidupan normal tapi pengen COVID selesai gitu, nggak bisa. Jadi kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu teman-teman. Ya salah satunya mengorbankan tenaga, mengorbankan ekonomi Indonesia, menahan ekonomi Indonesia supaya COVID itu tetap selesai gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini ya sabar aja lah intinya teman-teman, karena pasti suatu saat nanti insya Allah COVID-nya nanti selesai. Nah oleh karena itu sekali lagi jaga lagi tuh 5M tuh: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, dan serta vaksin. Untuk menurut info, saat ini sudah ada sekitar 50 juta jiwa di Indonesia yang sudah menggunakan vaksin. Ya mungkin sekitar 25%. Nah, ini udah 2 tahun nih, atau mungkin setahun-tahun inilah untuk vaksin. Dan baru 50 juta ya, artinya baru 25%. Sementara rakyat Indonesia ada lebih dari 200 juta teman-teman. Vaksinnya udah ada, stoknya udah ada. Iya, vaksin lagi itu supaya kita udah bisa mencapai tahap 70%. Kenapa harus 70%? Karena jika kita sudah mencapai tahap 70%, maka kita sebagai rakyat Indonesia bisa kembali normal teman-teman. Bisa hidup normal kayak rakyat biasanya, dan ekonomi bakalan maju gitu. Nggak stuck di sini terus, bahkan nggak turun. Jadi yang tadinya bilang wah nyari uang susah, diusir terus oleh Satpol PP karena PPKM katanya. Kalau nggak mau gitu ya turutin vaksin gitu. Vaksin udah vaksin, nggak bakalan ada chip yang ditanam itu. Gak mungkin di cairan ada chip gitu, kecuali di masa depan tuh mungkin ada tuh cairan yang ada chipnya. Kalau sekarang belum maju, udah belum ada chipnya. Jadi santai aja teman-teman. Dan untuk yang terakhir, walaupun PPKM, walaupun bosen di rumah, ya setidaknya cobalah olahraga sedikit-sedikit. Mungkin push up, pull up, jogging keliling kampung mungkin. Dan pola makan diatur teman-teman, jangan begadang terus. Dan ya kayak gitu aja sih. Pola makannya juga harus sehat, makan sayur teman-teman. Apalagi nih ya, oh iya, masalah sholat gitu kan. Mungkin yang dilarang gitu ya, ada daerah-daerah yang dilarang untuk ke masjid gitu. Teman-teman, kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk seorang laki-laki untuk sholat di masjid 5 waktu teman. Tapi saat ini masjid bilangnya udah ditutup gitu. Jadi masalahnya gimana tuh? Ya jadi gini teman, kan nggak apa-apa ke masjid itu kan sholat berjamaah gitu, asalkan ya udah kayak tadi, udah vaksin, udah memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk masjid gitu kan. Pakai masker, jangan lupa pakai masker. Ya kalau udah kayak gitu ya kita udah mencegah gitu, kita udah berusaha agar tidak terkena COVID-19, dan kita juga udah berusaha untuk tetap menjalankan tugas kita sebagai umat Islam teman-teman. Ya jadi nggak ada alasan buat kalian wah gue nggak sholat masjid dulu lah karena PPKM. Nggak ada alasan gitu teman-teman. Jadi kalian itu harus tetap sholat ke masjid yang laki-laki, karena yang perempuan nggak diwajibkan ya ke masjid. Mungkin gitu aja deh yang bisa disampaikan oleh saya Prasetyo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.